Makanya ada cerita kan ada ya orang hilang piti 10.000, orang nangis-nangisnya Pak. Lewat orang tanya, "Mangan yang hilang piti dan 10.000?" Aku dengan ganti aja orang tu. Untuk alai. Tambah kancang nangisnya. Nangis yang lain. Yo kau nak hilangkan 20 dari itu. Aduh, nak kikir. Itu gelisah. Karena dia kikir tadi. Itu karena dia tak tahu di situ punya orang. Sebenarnya yang dicuri orang itu punya ibu itu. Dan boleh jadi itu punya dia sebetulnya yang singgah di tangan kita. So, ambil lagi Allah, ambil lagi. Makanya Bapak Ibu, orang yang merasa dalam hartanya itu punya orang, kalau hilang dia tidak masalah, mungkin punya dia itu, ambillah. Usaha dia jual sesuatu yang mungkin tidak bernilai. Orang itu namanya mahrum. Orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Karena meminta-minta itu bukan sesuatu yang mengatakan kalau ada orang meminta-minta jadi pengemis, diberi, tidak diberi, nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah dalam bentuk wajahnya tanpa daging, kata Nabi. Jadi pengemis itu tidak sesuatu yang baik. Kalau ada orang mengemis, kasih as-sa'il namanya. Tapi ada orang tidak mau mengemis, dia menjual sesuatu, maka belilah. Kenapa dibuat dua orang ranum Pak? Tak lama pisangku dimakan lepak lah, kelewat apa masaknya. Tapi balilah pisangnya tu Ibu Pak, bali. Akak masih dakah ini. Ini tak mau minta lemaknya jual sesuatu bali. Walaupun apa tak kamu makan pisang tu agian lekok ke kambing. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Artinya sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa sesuatu yang buruk, maka dia bergoncang. Apabila dia ditimpa kebaikan, kekayaan, kenikmatan, maka dia menjadi kikir. Kecuali orang yang salat, yang salatnya berkekalan, dan orang yang selalu mengeluarkan hak orang lain dari hartanya kepada para peminta atau kepada orang yang tidak meminta. Nah, itulah arti sederhananya surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Tadi kata Allah Bapak Ibu di awal ayat ini, sesungguhnya manusia diciptakan Allah halu'a. Halu'a itu artinya selalu berkeluh kesah. Manusia itu tidak pernah menikmati, tidak pernah merasa nyaman apapun keadaannya, walaupun keadaan itu dia yang minta sendiri. Dia minta satu keadaan, ketika Allah tempatkan dia di keadaan tersebut, dia pun merasa tidak nyaman juga. Itu namanya halu'ah. Selalu manusia ini tidak pernah merasakan nyaman di satu keadaan. Ingin berpindah ke keadaan lain, kalaupun diberikan tidak nyaman lagi di keadaan itu. Itu halu'ah. Dulu Bapak Ibu misalnya ketika sekolah atau kuliah, yo sabana ndak nyaman lah Pak. Tugas banyak, nengka dibaca banyak, perintah banyak. Ingin segera selesai kuliah kau. Lah stres, panjang kepala menghadapi ya pelajaran yang sebanyak itu, bertumpuk. Lawi sudah, lah sarjana, stres banyak Pak. Kerajo ya kan, kiranya
Sanang sekolah dulu, bakal itu tinggal menerima piti saja. Barang minta dapat. Kalau kini dah selesai, tak ada minta piti lah. Alhamdulillah stres ya Pak Ibu. Enggak. Lah karajo Pak Ibu. Stres lah karajo kironya Pak Ibu. Ya, tak bisa ken kamari perintah atasan, iko jo bawa awak jo kawan. Oh lah stres lah karajo. Lah takana lo pensiun Pak Ibu. Raso kalama lo pensiun. Ala pensiun Pak Ibu. Ala stres banyak pensiun kau Pak. Ala lutut lah sakit, pinggang lah sakit, lah manu-manuang sedar rumah dah Pak. Ya tak? Makanya yang pensiun, tak nyaman pensiun kau Pak. Ajak kerajo boleh bala panik. Ya tak? Betul manusia tu haluanya tu. Ketika alun berumah tangga, ya laki-laki belum ketemu jodohnya, stres. Ya tak punya istri kau stres. Lalu surang makan surang manga-manga surang. Ya tak? Gelisah tak punya istri. Ala menikah dah dapat pasangan, oh gelisah lah Pak. Makanya apa-apa sebagian ada yang malih pulang bagai. Ya, padahal dulu lah suka sanang punya orang rumah Pak. Lah punya orang rumah lah sakit kepala Pak. Itu halua. Ibu-ibu sebelum menikah pusing belum menikah. Lah menikah lah dapat suami, pusing lah. Maka ada ibu-ibu sebagai mengecek ancak dan nak lagi lah jadinya. Stres, ya tu. Tak punya anak baru bedkan kamari. Gelisah tak punya anak, ya tu. Lah punya anak stres, ya tu. Tak bisa menganga-manga dia lo. Rancak lo nak punya anak dulu rasanya lah. Ya nak. Itulah yang disebut halu'ah. Manusia tu tidak pernah merasa nyaman dalam satu keadaan. Sifat keluh kesah. Itu semua orang begitu. Jadi kalau ada orang tiup sobok jo kawan dan pusing panjang saya, artinya tu memang begitulah sifat dasar manusia. Pusing panjang, stres panjang, panik panjang. Tu halu'ah. Bagaimana halu'ah itu digambarkan Allah, iza massahul khair iza massahus syarru jazua. Bila dia ditimpa sedikit saja keburukan, langsung dia bergoncang. Dia tidak ditimpa keburukan, bukan asabahus syarru, tapi massa. Massa itu artinya Ibu, sentuhan yang sedikit, ringan, cepat. Kalau asabah diampuan kini, itu asabah namanya. Kalau masa sentuhan yang tipis. Sentuhan itu ada dua. Ada sentuhan yang berat, namanya lamasa. Itu makanya yang membatalkan wudu, misalnya di surat An-Nisa 43 itu, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Ya, membatalkan wudu menyentuh di sana, itu sentuhannya agak lama, pacik. Itu namanya lamasa. Sentuhan berat, batal wudu. Jadi kalau misalnya ibu dengan saya masuk masjid, saya keluar, ibu masuk, kita sama-sama wudu, bersentuhan sekilas saja tu, bersentuhan sambil lewat saja, tidak batal tu. Karena bahasanya bukan masa lamasa. Begitu sederhananya artinya. Lamasa tu sentuhan berat. Tapi kalau masa sentuhan tipis, ringan, cepat. Ada orang ditimpa musibah, ditimpa kesulitan sedikit saja, langsung dia goncang. Lupa dia nikmat puluhan tahun hanya karena sedikit dikasihkan masalah. Itu halu'ahnya manusia itu. Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun senang, sehat berpuluh-puluh tahun, sakit lutut saja baru 2 hari baru lah hebohnya Pak. Itu lupa dia sehat yang puluhan tahun itu. Itu makanya dalam surat Shad ayat 44, Nabi Ayub dipuji Allah sebagai manusia paling sabar. Ya, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub tu yang paling baik kata Allah. Yang paling baik manusianya Nabi Ayub. Itu makanya kita nanti di sorga kata Nabi, perilaku kita seperti perilaku Nabi Ayub. Wajah kita seperti Nabi Yusuf. Postur kita seperti Nabi Adam. Kenapa dikatakan Nabi perilaku kita seperti Nabi Ayub? Karena kata Allah ni'mal abdu.
Nabi Ayub tu perilakunya yang paling baik. Nabi Ayub tu tidak ada halu'a dalam hidupnya. 8 tahun konon lebih katanya, diasingkan karena penyakit yang tidak ada orang ditimpa penyakit seperti dia. Badannya membusuk sampai berulat, tidak ada lagi yang tersisa. Kekayaan sudah habis, anak sudah mati, istri pun sudah meninggalkan kita semua. Kita diisolasi selama bertahun-tahun tanpa kontak dengan manusia. Tapi kata Nabi Ayub apa? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling penyayang. Tak pernah Nabi Ayub de ba'a lakok modeko banambo de bilu laka sudah kana. Itu namanya ya ni'mal abdu. Nah, manusia yang lain tak, sedikit saja ditimpa susah jazu'ah, langsung dia bergejolak. Lupa dia nikmat bertahun-tahun yang dia terima itu. Itu sifat asli manusia. Iza massahul khairu manu'a, kalau dia ditimpa sehat, ditimpa kaya, kikirnya datang kata Allah. Jadi sifat manusia itu kalau lah sehat, sehatnya, ya tak? Kayonya, kikik tiba langsung. Jadi orang kikik kok pak ketika sehat dia kayo. Itu makanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zam. Ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun. Sedekah yang paling besar itu adalah ketika engkau sehat. Jadi sedekah yang paling besar nilainya kata Nabi ketika sehat. Bakok ketika sehat sedekah paling gadang, karena ketika sehat kiki tibo manu'a. Sifat kiki kau pak ketika sehat, pak ketika sehat harato kau paguno pak. Nampak gunung harato ketika sehat. Lah sakit harato kau tak paguno le pak. Tu makanya bersedekah ketika sakit Allah tak menilai. Kenapa? Memang tak paguno le. Tu dia gian selain tak paguno le. Ya tu. Apa buktinya ketika sakit tak paguno harato pak ibu? Dulu awak ketika di kampung, apa ibu dah tahu bapak ibu kalau ambo itu dulu tu. Awak kan makan ayam tu kalau ndak awak sakit, ayam sakit. Sakit ayam, Nabi ayam. Ya, atau awak sakit. Ketika sakit itu, lah 3 hari tak makan kecik amak, ke makan nang, ndak. Beri api ayam ya, beri makan awak. Badabi ayam tu mah, kaja ayam. Dia adik suruh kaja ayam bersih kuat, kaja kan sepanjang negari nyu kaja tu mah. Kalau ndapi ayam kau berhenti mengajar itu. Kasamaknya kaja beko tu mah. Ba kau semangat adik kau ngajar kan nyu ke makan beko tu yo. Wak sakit mah tantu dia bahasa ndak awak nak makan beko lah. Ngalai dabi ayam kau dimasak, diapi dia mak kau sampai masih apa ibu ya kariang. Ala masak ayam kau diagen kawak makanlah di waang surang. Basu makan dewak surang ayam kau siku ayam kau bagian kawak kau. Nena adik kau jangan calik saja dah. Kalau you minta lebih, you calik saja. Cubalah makanlah caknya. Ada. Begitu tak makan, seketik tak makan, pahit rasanya ayam kau. Ya enggak? Dah ayam yang pahit, tapi selera pahit. Kecik awak kadik tadi makan selah di waang lain. Tak betul? Tu maka ketika sakit dah bernilai sedekah loh. Ketika sakit dah ada niat lah ibu. Tu you bagian sekurang lah. Cula sehat tu pak hilang ayam kau langsung nak bagi-bagi lah. Nah, itulah kenapa sedekah yang paling besar kata Nabi ketika sehat. Kenapa? Karena sifat manusia tu iza massahul khairu manu'a. Bila dia ditimpa kebaikan, sehat dia, kaya dia, sifat kikirnya muncul. Siapa yang tidak halu'a tadi? Siapa yang ketika masalah datang tak berkeluh kesah? Ketika kayu sehat datang tak kikir, illal musallin, kecuali orang yang salat tapi tidak titik sampai di situ. Tak semua orang yang salat. Siapa yang orang yang salat yang tidak akan halu'at? Orang yang salatnya daimun. Kata Allah, orang yang salat mereka itu berkekalan terus. Jadi ada orang salat kata Allah 24 jam salat tak berhenti. Itulah orang yang terhindar dari sifat halu'ah tadi. Ketika susah dia tidak berkeluh kesah, ketika kaya dia tidak kikir. Orang yang salatnya terus menerus,
Ustaz, sembahyang tori Manawi Ustaz, awak kan makan bagai, kan lalu bagai, kan mencari bagai. Mana cara salatnya daimun? Gini Bapak Ibu, salat yang kita kerjakan ini, subuh 2 rakaat ini, itu hanyalah mesin starter menghidupkan mesin zikir. Salat tidak boleh berhenti ketika Assalamualaikum. Bahawa salat dalam bentuk ritual berakhir dengan salam. Tapi salat dalam bentuk kontak dengan Allah dan manusia tidak boleh terputus setelah Assalamualaikum. Salat dari takbir sampai salam itu hanyalah starter menghidupkan mesin. Mesin tak boleh mati ketika Assalamualaikum. Apa maksudnya? Begini, apa Bapak Ibu yang ucapkan ketika salat tadi? Pertama kali berdiri apa? Takbir ya, Allahu Akbar. Itu rukun pertama, takbiratul ihram. Bapak Ibu berdiri, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bapak Ibu turun ke bawah, ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Bapak Ibu tersungkur sujud ke tanah, Allahu Akbar juga. Bapak Ibu duduk bersimpuh, Allahu Akbar juga. Bapak Ibu naik ke atas, Allahu Akbar juga. Apa maknanya itu? Orang yang salatnya berkekalan, Allahu Akbarnya berkekalan. Allahu Akbarnya tidak hanya ketika di atas sajadah, begitu dia selesai pulang, Allahu Akbarnya tetap. Bagaimana mungkin orang akan berkeluh kesah ketika Allahu Akbarnya tetap? Kan kondisi kita seperti salat Pak. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita turun, ada kalanya kita tersungkur ke lantai. Bagaimanapun keadaan kita, Allahu Akbar selalu ada. Ketika dia sedang di atas, dia tidak lupa bahwa Allah Maha Besar. Tidak sombong dia Pak. Ketika dia turun kehidupannya, Allahu Akbar juga, tidak berkeluh kesah. Bahkan tersungkur ke tanah pun Allahu Akbar. Itu filosofinya itu Pak. Kalau ada orang ketika ada masalah langsung berkeluh kesah, lupa dia Allahu Akbar tadi. Padahal ketika dia bersujud, Allahu Akbar. Lalu kenapa ketika dia terjatuh, lupa dia Allahu Akbar dalam hidupnya? Hanya orang yang salatnya berkekalan yang tidak akan berkeluh kesah. Hanya orang yang Allahu Akbarnya berkekalan yang tidak akan berkeluh kesah. Kalau orang lupa Allahu Akbar, lost Allahu Akbarnya, itulah yang berkeluh kesah. Itu maksud salatnya daimun. Jadi kalau Bapak Ibu Allahu Akbar itu tidak pernah putus, itu tidak akan berkeluh kesah. Pasti itu. Yang berkeluh kesah itu lupa dia Allahu Akbar tadi. Begitu juga dengan Bapak Ibu kikir. Kan bila ditimpa kebaikan, dia kikir. Orang yang salatnya berkekalan tidak akan kikir. Kenapa? Karena salat itu kan penghujungnya salam, Assalamualaikum. Apa itu Assalamualaikum? Memperhatikan orang di sekitar kita. Itu makanya Bapak menengok suuk kita, keselamatan atasmu. Bila engkau tidak selamat, ada masalah, datanglah kepadaku. Itu bahasa Assalamualaikum itu Ibu. Bahasa Assalamualaikum itu kalau kau tidak selamat, engkau ada masalah, maka datanglah kepadaku, saya akan berikan keselamatan. Itu maksud Assalamualaikum. Itu aku mencari sukidah awak kurang. Kepedulian. Bagaimana mungkin orang yang peduli, yang selalu menyebarkan kedamaian, keselamatan, kebaikan, dia menjadi kikir setelah salat? Berarti salatnya terputus tadi. Setelah Assalamualaikum, terputus Assalamualaikumnya sampai di atas sajadah. Tidak nampak Assalamualaikumnya dalam kehidupan. Karena begini Bapak Ibu, tidak ada satupun ibadah yang kita kerjakan kecuali ada pesan di balik ibadah itu. Imsak. Imsak itu apa artinya? Menahan. Menahan makan, minum, bergaul suami istri, itu hanyalah starternya. Tapi mesin imsak tetap jalan setahun kemudian.
Itu makanya banyak orang puasa tapi yang dapat haus lapar. Kenapa? Imsaknya mati ketika Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, yang punya orang nyambi je, dan tak punya nyonya lambui je. Pak. Itu imsaknya gagal tu, Pak. Orang kalau imsaknya terus berjalan sampai setahun ke depan, tidak akan mengambil. Jangankan yang punya orang yang jelas haram, yang subhat, yang boleh pun dia tahan juga. Kan Bapak Ibu, kita menahan makan minum itu kan bukan dari yang haram. Makanan di rumah kita kan tidak haram tuh. Minuman di rumah kita kan tidak haram itu. Istri kita kan tidak haram tuh, Pak. Itu pun kita tahan, apalagi yang haram. Itu hakikat imsak. Haji juga begitu. Jadi salat ini Bapak Ibu, takbir itu harus tampak dalam kehidupan kita. Kalau ada orang setiap ada masalah mengeluh, curhat panjang, lupa dia Allahu Akbar. Karena ada orang sekarang Bapak Ibu, setiap ada masalah curhat di medsos langsung. Ya kan? Ibu-ibu yang banyak menduduk ini itu. Cakap je suami, langsung update statusnya. Ya kan? Itu orang yang lupa kalau Allah Maha Besar. Itu maksud salat daim. Jadi Bapak Ibu jangan pahami orang yang terus-terus salat itu orang yang tak meninggalkan sajadahnya dari pagi sampai malam, rukuk, sujud, nanti sambung lagi malam. Tidak. Salatnya cuma 5 kali, cuma mesin takbirnya, mesin salamnya tetap hadir dalam hidupnya. Itulah yang selamat dari sifat halu'a. Makanya Bapak Ibu banyak orang salat kata Allah masuk neraka. Banyak orang salat celaka. Fawailul lil musallin. Siapa yang celaka yang salat, yang jauh dari salatnya, allazina hum an salatihim sahun, yang tak paham salat itu. Dia ruku sujud tapi tak paham apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Tak nampak salat itu dalam hidupnya. Itu yang lalai namanya. Lalai dari salat. Bukan lalai mengerjakannya, lalai dari salatnya. Nah, siapa yang tidak akan berkeluh kesah, yang tidak akan kikir ketika dia mendapatkan kebaikan? Kata Allah, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang setiap dapat harta selalu mengeluarkan hak orang lain di sana, baik kepada orang yang meminta maupun kepada orang yang tidak meminta. Jadi ada orang kata Allah setiap dapat harta selalu mengeluarkan hak orang. Jadi prinsipnya begini, setiap harta yang kita terima itu ada hak orang di sana. Orang yang yakin bahwa di setiap hartanya ada hak orang, tidak akan kikir. Orang yang yakin di setiap itu ada hak orang, dia tidak akan berkeluh kesah. Begini Ibu, orang yang kikir dan berkeluh kesah itu orang yang apa? Orang yang berkeluh kesah, orang kikir itu Ibu, orang yang kata Allah allazi jama'a malahu wa addadah. Orang yang hatinya berpenyakit, yang hanya kerjanya mengumpul, menumpuk, menghitung. Inilah ibu bapak, kalau ada ibu hilang pitinya misalnya 10 juta, hebohnya, menanginya. Kenapa? Karena ada potensi kikir tuh. Orang kalau nak kikir Pak, hilang pitinya, dia mengatakan itu bukan hilang, itu yang punya saya. Kenapa? Diciluk orang piti ibu, yang diciluk orang itu sebenarnya yang piti ibu. Itu yang piti ibu. Itu kalau orang tak kikik begitu. Kalau orang kikik cuma rawang-rawang tu Pak. Makanya ada cerita kan, ada ya, orang hilang piti 10.000, menangis-nangisnya Pak. Lewat orang tanya, "Menganang yang hilang piti dan 10.000?" Aku dengan ganti aja orang tu. Untuk alai. Tambah kancang tanginya. Nangis yang lain. Yo kau nak hilang kan 20 dari itu je. Aduh, kikik je tu. Jadi orang itu gelisah karena dia kikir tadi. Itu karena dia tak tahu di situ punya orang. Sebenarnya yang dicuri orang itu punya ibu itu. Dan boleh jadi itu punya dia sebetulnya yang singgah di tangan kita. So, ambil lagi Allah, ambil lagi. Makanya Bapak Ibu, orang yang merasa dalam hartanya itu punya orang, kalau hilang dia tidak masalah, mungkin punya dia itu, ambillah. Makanya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu diceritakan kalau makan tidak pernah sendiri seumur hidup.
Nabi Ibrahim tu Pak selalu makan dengan orang. Karena dia kalau dapat makanan, dia selalu yakin di situ ada punya orang. Makanya Nabi Ibrahim itu kadang berjalan sampai 3 mil mencari orang ke makan dia. Kalau ada makanan di rumah Nabi Ibrahim itu, Ibu, kadang 3 mil dia mencari kawan untuk makan. Tak mau dia makan sendiri. Kenapa? Jangan-jangan dia makan punya orang di situ. Maka dicari orang yang akan mengambil hak dia dulu. Setiap Ibrahim dapat makanan, cari kawan makan. Itu beda Ibrahim jawab. Awak lapai orang baru makan awak. Nabi Ibrahim cari orang baru makannya. Itu maka diceritakan di surah Az-Zariyat itu ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim itu Pak kalau ada makanan, kalau ada tamu ke rumahnya, tidak pernah tamu itu turun dari rumahnya kecuali rumah makan dulu. Alun tamu kok diajak mengecek lagi makanan tidak. Itu hebat Ibrahim itu. Kenapa? Karena begitulah orang yang hatinya tidak akan berkeluh kesah. Setiap mendapatkan harta, dia selalu mengeluarkan hak orang, baik kepada yang meminta maupun yang kepada orang yang meminta. Jadi begini Ibu, kadang-kadang kita ini bersedekah, jangan Bapak Ibu tunggu orang meminta dulu baru kita bersedekah. Ada kalanya sedekah itu kepada orang yang tidak meminta. Ibu kalau membali mentimun, Ibu tidak mago mentimun itu, tidak menawar mentimun yang bisa ditawar itu sedekah. Misalnya para mentimun sekantong Bu 5.000 kecilnya, Ibu bisa menawar 3.000 dan pasti dia mau 3.000. Tapi Ibu bayar saja 5.000, yang 2.000 Ibu bersedekah. Itulah sedekah yang paling ikhlas. Orang yang menerima sedekah kita tidak tahu kalau kita bersedekah ke dia. Kita bisa menawar barangnya, bisa kita tawar, tapi kita tidak menawar, kita bayar langsung. Orang yang suka menawar-nawar itu orang kiki itu Pak. Percayalah kamu. Ada ibu-ibu kok Pak membali sayu sepanjang pasar kok dia tanya orang lupa. Orang yang suka menawar tu Pak tu pasti orang kikir. Ya walaupun tidak sado je lah, kalau ada yang patut ditawar. Kalau membali barang besar nilainya yang jutaan tu tawar lah. Tapi kok membali sayu lidi-lidinya, dia ditawar je lah Ibu. Kau je kecil 2.000 sekapit bayi salah. Jadi dah awal 3-5 ni. Dak kayu je dipitik 1.000 tu lalu. Basi dakah kayaknya. Kenapa? Itu yang mahrum namanya. Inyo tak mau minta-minta kawak lo. Inyo jual sesuatu yang mungkin bagi awak rendah, tapi bagi dia bernilai. Bali barangnya tu. Sama ibu-ibu kan ada lewat di bapak lewat kalau bawa kendaraan tu di lampu merah, ada orang menjual tisu, ada orang menjual kerupuk. Ya Pak. Bali kerupuknya tu Pak, walaupun apa tak nio kerupuk Bali. Karena kita membeli barang tu bukan kerana butuh, karena kita ingin bersedekah ke dia. Dia tak mau minta-minta ke kita. Dia berusaha, dia jual sesuatu yang mungkin tak bernilai. Orang itu namanya mahrum. Orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Karena meminta-minta itu bukan sesuatu yang baik. Nabi mengatakan kalau ada orang meminta-minta jadi pengemis, diberi tidak diberi, nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah dalam bentuk wajahnya tanpa daging, kata Nabi. Jadi pengemis itu tidak sesuatu yang baik. Kalau ada orang mengemis, kasih asail namanya. Tapi ada orang tak mau mengemis, dia menjual sesuatu, maka belilah. Kenapa dibuat ada orang apa-apa menjual pisang yang laranum Pak? Tak lama pisangku dimakan lepak lah, kelewat apa masaknya. Tapi balilah pisangnya tu Ibu Pak, bali. Apa masih dakah inyo? Inyo tak mau minta lemaknya jual sesuatu bali. Walaupun apa tak kamu makan pisang tu agian leko ke kambing. Dan tak apa-apa bersedekah lo ke kambing. Bersedekah ke kambing maksud iyo kawan abang maksud sedekah. Tu ada pelacur kata Nabi masuk surga kerana memberi minum anjing kehausan. Sedekah tu Pak. Tak selalu kita membeli barang tu kerana kita butuh Pak. Ada kalanya kerana kita bersedekah ke dia.
Maka ibu apa kenapa orang anak-anak menjual sapu lidi? Gali sapu lidinya tu. Itu namanya sedekah lil mahrum, kepada orang yang tak meminta-minta. Saya kadang lihat kalau lewat di jalan tu Pak, ada bapak-bapak tu menggendong palanta Pak. Dia sampai duduk tu Pak. Ada orang menjual sampai duduk dah Pak. Itu nyo gendong Pak, berjalan kaki ken kemari curang kadang anyo punya gendong tu Pak tu. Apa nile rumahnya lawe ku abali dah gak cik sampai duduknya tu. Yang sakit kan pada 150 bali dah. 5 kali latang kok tapi jalan latang seralah. Tapi kita membeli itu kerana kita ingin bersedekah ke dia. Itu penting tu Pep. Itu tanda orang yang hidupnya jauh dari sifat halu'ah tadi. Dia suka memberi kepada orang yang meminta atau yang tidak meminta. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu sudahlah ya tidak mau membeli, itu menawar saja. Kadang ada ibu-ibu kok kata lah dibuka orang galihnya kok sadonya Pak belanyo kecang kan tak jadinya balik Pak. Itu keterlaluan tu Pak. Ibu kalau tak kamu balik sudah lewat. Ibu kalau lama buka barang orang tu, inyo lah harus buat kau balik tu pokoknya buka sado tu mah. Balilah kat cie. Kalau perlu ada butuh menyimpan sedekah hak inyo. Itu cara menghilangkan sifat halu'ah tu Pak. Jadi kata Allah, orang yang tidak akan dihinggapi sifat halu'ah tu, satu, kalau salatnya permanen, salatnya tidak putus-putus. Yang kedua, kalau dia selalu memberikan hartanya setiap yang dia dapat kepada orang yang meminta ataupun yang orang yang tak meminta. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kata Allah, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka akan dimuliakan Allah kelak di surganya. Itu janji Allah begitu di ayat 35. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Ya, obat agar kita tidak dihinggapi sifat halu'ah tadi. Allah